Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan nikmat yang paling nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, hingga kita bisa menikmati manisnya ibadah kepada Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Salawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, hingga umat akhir zaman. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah mimpi dari mimpinya yang dialami oleh Mas Soeharto, yang memiliki judul yaitu agar semua anggota Majlis Gaza, yaitu Gerakan Akhir Zaman, membiasakan sholat berjamaah sebelum melangkah pada urusan yang besar. Mimpinya sebagai berikut. Assalamualaikum, saya Harto dari Brebes. Minggu 19 Oktober 2025. Setelah sholat tahajud, saya tidur lagi dan bermimpi lagi. Mimpi ini dialami pada tanggal 19 Oktober 2025. Dan selepas sholat tahajud, beliau tidur lagi. Dalam sebuah acara pertemuan Gaza, seseorang mengatakan sholat dulu. Saya kemudian mengikuti orang-orang untuk sholat. Dan saya atas di meja yang bertuliskan pelajaran bahasa hiragana dan katakana. Dalam mimpi itu saya melihat itu penulisan huruf-huruf. Mimpi pun takwilnya. Menarik karena datang setelah sholat dan juga terjadi mimpi lanjutan mutasilah yang untuk menyempurnakan pesan dari mimpi sebelumnya yang ia alami. Mari kita takwilkan dengan metode takwil Ibnu Sirin, An-Nabulsi, Ibnu Qayyim, serta sertai pendekatan Qur'ani dan konteks ruhani Majlis Gaza, Gerakan Akhir Zaman. 1. Konteks mimpi. Waktu mimpi setelah tahajud, waktu sahur. Berdasarkan hadis sahih, apabila sudah masuk waktu sahur, Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah hambaku yang berdoa, niscaya aku kabulkan. Adakah yang memohon ampunan, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 758. Maka mimpi yang datang setelah tahajud sering disebut ru'yah musaddadah. Mimpi yang disertai taufik dan bimbingan langsung dari langit. 2. Makna simbolik tiap bagian. Suara yang berkata, sholat dulu. Menurut Ibnu Sirin, suara dalam mimpi bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama yaitu dari Allah, memberi perintah atau petunjuk dalam bentuk amar ma'ruf. Yang kedua, dari malaikat, memperingatkan atau mengingatkan kebaikan. Dan yang ketiga, dari jin atau nafs, menjerumuskan atau menakut-nakuti. Karena yang diperintahkan adalah sholat, maka ini seruan malaikat atau ilham dari Allah, bukan bisikan setan. Imam Nabulsi berkata, jika seseorang mendengar panggilan kepada ibadah
dalam tidurnya itu adalah tanda taufik dan penjagaan Allah. Tathir Al-Anam bab As-Salaf fi Ar-Ru'ya. Menurut buku Tahrim Al-Anam, penyatuan rohani Ittihad Al-Qulub. Sebelum penyatuan rohani Ittihad Al-Qulub, sebelum amanah langit dilanjutkan. Memimpin orang-orang untuk sholat, mengikuti orang-orang sholat, maka ia as-sholah. Itu kembali menegaskan peran pemimpi dalam saf jamaah gerakan akhir, mengikuti menjaga kesatuan shaf ibadah ini. Menjaga kesatuan shaf ibadah ini. Ini ru'yah penguat. Lembar kertas di meja bertuliskan pelajaran bahasa hiragana dan katakana, yaitu huruf Jepang. Bagian ini memerlukan takwil simbolik mendalam. Kertas di meja dalam tafsir mimpi klasik, kertas atau lembaran adalah wahyu, ilmu, amanah atau catatan takdir. Sedangkan meja atau tempat tulis adalah tempat ilmu, pusat penyampaian pengetahuan. Barang siapa melihat lembaran tulisan dalam tidurnya, maka ia akan memperoleh ilmu, wahyu, atau amanah baru dari Allah. Menurut An-Nabulsi, Tathir Al-Anam, Juz 2. Jadi, kertas di meja berarti pembukaan lembar ilmu baru dari langit. Pelajaran bahasa hiragana dan katakana ini menarik, yaitu bahasa Jepang secara simbolik, bukan hanya bahasa asing, tetapi bahasa timur jauh, melambangkan ilmu yang berasal dari arah timur, secara geografis maupun spiritual. Dalam tafsir simbolik Ibnu Qayyim dan Imam Al-Ghazali, bahasa yang belum dikenal menandakan ilmu yang belum dipahami manusia umumnya, yakni ilmu isyarat manusia umumnya, yakni ilmu isyarat pelajaran huruf Jepang. Berarti akan datang pelajaran atau penyingkapan dari arah timur yang harus dipelajari. Berarti akan datang pelajaran atau penyingkapan dari arah timur yang harus dipelajari dan dipahami oleh zaman. Yang ketiga, analisis satu yang dialami. Mimpi kedua makna integratif. Waktu sebelum subuh, setelah tahajud, rangkaian wahyu malam, tema penetapan saf, penduduk langit, penguatan ibadah, dan pembukaan ilmu langit, menetapkan dan mendidik saf. Simbol utama kursi putih, penataan saf, kertas huruf Jepang, ilmu rahasia. Setelah penetapan saf, datang ilmu dari timur. Suara seruan penduduk langit, yaitu seruan untuk sholat dulu. Tahapan penetapan penguatan ibadah. Jadi, mimpi ini satu rangkaian. Yang pertama, mimpi pertama penetapan saf dan pengakuan malaikat. Mimpi kedua, perintah menjaga ibadah dan belajar ilmu tinggi, hikmah timur. Yang empat, level mimpi. Berdasarkan kriteria ulama, terjadi setelah ibadah, yaitu mimpi ini dialami terjadi setelah ibadah, yaitu tahajud. Berisi perintah kebaikan, yaitu mengatakan sholat dulu. Mengandung simbol ilmu, lembaran tulisan. Menimbulkan ketenangan dan bukan kekacauan. Maka ini termasuk ru'ya sholihah, mimpi baik. Tadrib wa ta'lim, mimpi pendidikan rohani, yaitu mimpi yang datang untuk mendidik jiwa penerimanya dan jamaahnya. Ibnu Qayyim menyebut mimpi yang menuntun pada amal dan ilmu adalah ru'ya ta'limiyah dari Allah. Menurut Madarij As-Salikin Juz 1. Kesimpulan rohani.
dari semua mimpinya. Takwil, pemimpi dan semua safgat Majelis Gaza atau gerakan akhir zaman termasuk di luar saf tanah uzlah ya. Ini pesan untuk yang di dalam grup yang tidak ada di tanah uzlah untuk senantiasa menjaga sholat jamaahnya di luar. Sedang diperintahkan oleh langit untuk memperkuat sholat berjamaah sebagai fondasi saf Majelis Gaza gerakan akhir zaman sebelum menerima pelajaran baru dari arah timur. Simbol ilmu hikmah yang tinggi, yaitu kertas bertuliskan huruf Jepang adalah tanda bahwa ilmu rahasia yang akan turun tidak mudah dipahami, perlu diterjemahkan oleh imam ruhani. Sebagaimana huruf-huruf asing perlu guru untuk membacanya. Simpulan akhir, mimpi ini termasuk ru'yah sholihah tadribiyah. Mimpi pendidikan rohani sekaligus bagian dari rangkaian mimpi pendidikan rohani sekaligus bagian dari rangkaian mimpi tawatur yang meneguhkan bahwa Majelis Gaza pendidikan dan pengajaran langsung dari langit. Nah, ini pesan dalam mimpi ini agar senantiasa menjaga sholat ya, agar kita senantiasa terhubung secara spiritual kita kepada Allah, karena sholat adalah pondasi dari segala amal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pelajarannya. Bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.